Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Budaya yang telah memberi kami waktu untuk presentasi. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Esa Pritasari. Ada Hafiz, Ketua kita ada Fikri, Regia dan Cika. Di sini kami akan mempresentasikan Republik Maluku Selatan yang akan dipaparkan oleh Hafiz. Untuk Hafiz saya persilakan. Thank you. Republik Maluku Selatan. Salah satu peristiwa pemberontakan yang terjadi setelah masa kemerdekaan adalah proklamasi berdirinya Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 25 April tahun 1950, Republik Maluku Selatan menginginkan agar wilayah mereka berdiri sendiri dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi ini didahului oleh rangkaian propaganda barannya kuliah gerakan pemberontakan ini. Latar belakang munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah anggapan bahwa bergabungnya Maluku dalam NKRI akan memicu masalah. Lalu sama, salah seorang tokoh RMS menyebar semangat anti pemerintah dengan menyebut bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa. Hal ini yang menjadi latar belakang pemberontakan Republik Maluku Selatan dan munculnya pemberontakan wilayah yang memberontak antara lain Pulau Ambon, Seram, dan Garut. Apa yang terlibat? 1. Pemberontakan RMS didalangi oleh Somokil yang merupakan mantan jaksa agung NIT, negara Indonesia Timur. Kemudian pada 25 April tahun 1950, Jakarta beberapa tokoh yaitu J.H. Mangunkusumo sebagai presiden, Albert Wairisa sebagai perdana menteri. Sementara para menteri Republik Maluku Selatan terdiri atas MRDR CRS Somokil, DJ Gasper, Ketaulet, SJH Nuri Marna, JP Patiran Jawane, Kewelo Kolo, HF Pieter, Anan Lohi, BRTH Patira Jawane, IRJ Amanusama, dan J Pesiwalika. Dan yang kedua TRJ Pendiki Julu, kemudian ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 April tahun 1950. Pada 3 Mei tahun 1950, Somokil kemudian dia akan menggantikan Mangunkusumo sebagai presiden RMS. Dan yang terakhir berlanjut pada 9 Mei 1950, Angkatan Perang RMS dibentuk dengan panglima tertinggi Sersan Mayor KNIL DJ Samson di bawahnya. Nggak tuh DJ kita jadi kawan. Iya. Atau disingkat-singkat yang naik, disingkat-singkat tuh bisa. Oke. Remake. Dokter di bawahnya ada Sersan Mayor Patiwel sebagai kepala staf dengan anggota Sersan Mayor Kastanja, Sersan Mayor Arifasa, dan Sersan Mayor Pieter. Lanjut. Tujuan pemberontakan. Dr. Somokil sebagai jaksa agung negara Indonesia Timur yang ingin melepaskan wilayah Maluku khususnya Maluku Selatan dari Republik Indonesia Serikat. Saat itu Somokil bisa menghimpun kekuatan pasukan KNIL dan pasukan Barat Hijau yang terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis di Ambon. Somokil sendiri ikut terlibat dalam pemberontakan Andi Ajis. Ia kemudian kabur ke Maluku dan memindahkan pasukan KNIL dari Makassar ke Ambon. Pemberontakan Andi Ajis dan pemberontakan RMS yang dilakukan Somokil memiliki tujuan yang sama, yakni ketidakpuasan mereka karena RIS kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dampak pemberontakan. Dampak utama yaitu banyaknya korban yang jatuh dari kedua belah pihak pada masa perlawanan. Selain itu terjadi migrasi pengungsi ke Belanda karena dianggap mendukung berdirinya RMS. Hal ini juga menimbulkan ketidakstabilan kondisi keamanan dan politik antar kelompok di wilayah Maluku. Upaya menumpas RMS. Pemerintah pusat lantas memutuskan untuk menumpas tuntas Republik Maluku Selatan dengan kekuatan bersenjata dan dibentuklah pasukan ekspedisi APRIS atau TNI di bawah pimpinan Kolonel A.A. Kawirara. Pasukan ini dimulai meluncurkan pos-pos penting RMS pada tanggal 14 Juli tahun 1950. Pemberontak Republik Maluku Selatan berusaha bertahan dengan memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah yang telah memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon serta menguasai perairan Laut Maluku Utara. Namun, upaya tersebut tidak membawa hasil positif. RMS akhirnya berhasil ditumpas pada November 1950. Apakah ada yang bertanyakan? Pertanyaannya, mengapa Republik Maluku Selatan mendapat dukungan dari pihak Belanda? Saya perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, mengapa Republik Maluku Selatan mendapat dukungan dari pihak Belanda? Izin menjawab. Mengapa RMS mendapat dukungan dari pihak Belanda? Karena gagalnya dalam mengembalikan kekuasaan imperialis kolonialnya di Indonesia yang telah merdeka. Lanjut, apakah ada yang bertanyakan lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Robi dari kelompok 4. Izin bertanya, apa penyebab pemberontakan RMS bisa terjadi? Apa penyebab pemberontakan RMS bisa terjadi? Izin menjawab dari kelompok 4 ya. Ya, Penyebab utama ras adalah pemerasan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan jauh. Gimana? ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Neta, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan Republik Maluku Selatan? Izin menjawab dari kelompok 3 Meta. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan RMS?